Halo, selamat sore semuanya. Sekarang saya ada di Candi Plausan. Candi Plausan ini lokasinya dekat dengan Candi Prambanan. Dan kalau kalian tahu bahwa Candi Prambanan merupakan candi dengan nuansa agama Hindu. Nah, di Candi Plausan ini kita akan melihat arsitektur dengan khas agama Buddha. Apa ciri khas dari agama Buddha? Kalian bisa perhatikan yang di belakang sana itu adalah stupa. Nah, kalau misalnya candi-candi dengan bentuk bangunan stupa seperti Borobudur, maka otomatis candi ini merupakan candi peninggalan agama Buddha. Siapa yang membangun? Diperkirakan yang membangun adalah seorang ratu atau istilahnya putri kerajaan lah dari zaman dinasti Shailendra. Kalau kalian baca sejarah waktu sekolah baik SMP maupun SMA, pasti kalian tahu bahwa di masa lampau kerajaan Mataram kuno itu ada sebenarnya teori yang terbaru mengatakan bahwa itu adalah salah satu dinasti aja yang kemudian pecah menjadi dua kelompok keluarga karena yang satunya beralih agama. Jadi sedikit flashback aja, kalau kalian masih ingat bahwa di awalnya Raja Sanjaya itu kan beragama Hindu, tapi kemudian keturunannya itu ada yang beragama Buddha. Nah, keturunan yang beragama Buddha akhirnya mendirikan atau membentuk suatu semacam kelompok dinasti yang baru, namanya kelompok Shailendra. Nah, pada akhirnya supaya keluarga ini bersatu lagi, akhirnya dilakukanlah perkawinan politik antara Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan. Kalian tahu Rakai Pikatan yang membangun Candi Prambanan. Nah, Pramodawardhani ini dia membangun Candi Plausan yang berarsitektur Buddha seperti ini. Kemudian eh, adanya dua candi dengan nuansa agama yang berbeda itu menunjukkan bahwa pada masa lampau sudah tercipta suatu harmonisasi, toleransi antara dua pemeluk agama yang berbeda. Itu bisa kita perhatikan. Nah, eh, ini ditemukan pada zaman kolonial Belanda ya. Jadi pada zaman kolonial Belanda ditemukan, kemudian dilakukan pemugaran. Setelah dilakukan pemugaran masih ada candi-candi yang bertumpuk-tumpuk seperti ini. Nah, candi seperti ini berarti memang puing-puingnya susah untuk dibentuk jadi satu. Perlu kalian tahu bahwa untuk membentuk satu candi baru dari reruntuhan seperti ini, itu budgetnya nggak cuma 100 juta, 200 juta, tapi bisa sampai miliaran. Bayangkan, itu yang saya tahu pada waktu dulu saya melakukan wawancara dengan, bukan wawancara sih ya, pokoknya informasi pada waktu di Candi Prambanan. Jadi satu candi itu bisa selesai setahun atau 2 tahun, dan itu budgetnya bisa sampai 2 miliar hanya untuk satu candi. Dan itu pun dengan catatan uh, reruntuhan ini tuh kayak masih banyak reruntuhan yang tersisa. Jadi tidak hanya, kalau tersisanya sedikit, kemungkinan dibuatnya itu susah banget karena tidak ada yang tertinggal lagi. Nah, kalian bisa perhatikan ini. Keren sekali kan? Ini adalah peninggalan nenek moyang orang Jawa kuno. Bagaimana mereka bisa membangun seperti ini, itu sesuatu hal yang apa ya? Sangat sangat amazing gitu loh. Kok bisa sih mereka itu membangun seperti ini? Nah, ini di dalamnya seperti itu. Kalian bisa perhatikan. Nah, keren nggak? Keren. Kemudian apalagi yang perlu kita garis bawahi? Nah, reruntuhannya banyak kan? Berarti artinya di sini ada banyak candi. Puing-puing candi nggak hanya 5, nggak hanya 10, tapi banyak sekali. Tapi yang masih bisa didirikan adalah yang ini. Saya tuh sampai takjub, kok bisa ya orang zaman kuno dulu itu bisa membangun candi sehebat ini. Ini ini aja baru Candi Plausan, belum Candi Prambanan, belum Candi Borobudur. Dan lihat ukuran batunya segede ini. Orang zaman dulu dengan jumlah penduduk yang masih sangat sedikit, mereka itu membangun pakai apa? Nah, karena kalau orang zaman dulu kan penduduknya masih sedikit sekali. Tahun 1800-an pada zaman kolonial Belanda aja, penduduk di Jawa itu hanya sekitar 3 jutaan. Itu pada zaman kolonial Belanda. Padahal
Ini dibangun abad ke-9, artinya jauh di sebelum kolonial Belanda. Artinya jumlah penduduknya jauh lebih sedikit. Dan lihat ini batunya ukurannya gede-gede kayak gini, ngangkatnya gimana, motong-motongnya, nyusunnya, nggak mungkin ini diselesaikan oleh 10 atau 20 orang kalau menurut saya. Dan pasti orang yang menyusun tidak hanya sekedar kuli, tetapi mereka pasti punya keahlian. Kenapa kok saya bilang punya keahlian? Coba kalian perhatikan, setiap candi itu memiliki ukir-ukirannya masing-masing. Kalau hanya sekedar menyusun, tentu nggak bisa membentuk seperti itu. Pasti akan apa ya? eh, Tercipta hal yang berbeda. Video saya, halo. Oke, tar. Keren kan? Ini bentuknya. Nah, ini di luar candi ya, di luar candi utama ya. Jadi yang kecil-kecil ini adalah kayak semacam apa ya namanya? Mungkin kalau di tempat lain itu namanya candi perwara. Jadi ukurannya lebih kecil. Sekarang kita akan masuk ke kompleks candi utama. Kita memasuki pagarnya dulu ya. Jadi kita harus lewat gapuranya. Nah, ini gapuranya. Keren kan? Bayangkan nih, orang zaman dulu bisa seperti ini. Tapi sayangnya kita nggak boleh masuk ke dalamnya. Ya tuh, ada tulisannya. Alas kaki harap dilepas. Oke. Keren kan? Gimana bentuknya? Wow, amazing. Coba kita lihat di dalamnya. Wow. Di dalamnya sangat dingin sekali. Asik. Wah, apa yang kita lihat di dalam ya? Itu ada patung, tapi patungnya sudah pecah, jadi kita nggak bisa melihat. Kemudian apa lagi ya? Ini juga ada biliknya di dalam. Kemudian di dalamnya lagi juga ada biliknya. Mungkin juga itu jendela-jendelanya sudah ditutup pakai apa ya? Pakai besi, jadi supaya tidak rusak. Itu seperti itu. Coba. Wow, ini juga ada patungnya. Wah, nggak kelihatan ya. Ada 2 patung. Kita bisa melihat. Saya penasaran, di mana lokasi dari lingga yoninya ya? Biasanya kan ada lingga yoninya. Ini juga ada patungnya. Ada 2 patung. Apa ya artinya ya? Penasaran saya. Mungkin ada yang lebih ahli di dalamnya. Ini biasanya ada patung-patung kok di celah-celah seperti ini. Saya akan foto dulu. Aduh, salah. Pantes. Nah, oke sudah. Sekarang mari kita akan keliling. Nah, lihat ini. Kita coba keliling-keliling ya. Nah, lihat keren kan ukir-ukirannya. Menurut kalian gimana? Bagus nggak? Nah,
Keren kan? Nih, ya itu ada stupa, candi stupanya kelihatan. Dulu ini dipakai untuk apa ya? Ini adalah candi kerajaan ya. Jadi kalau yang namanya candi kerajaan otomatis itu dibuat karena perintah keluarga kerajaan. Jadi kalau sudah perintah dari keluarga kerajaan, secara otomatis pihak apa ya, semacam pejabat-pejabatnya juga harus terlibat. Makanya ini kok bisa apa ya, banyak candi-candi perwara atau candi-candi ukuran kecil yang ukurannya banyak sekali. Di Jawa Timur, saya datang di peninggalannya kerajaan Singosari, itu rata-rata cuma satu candi selesai. Kalau ini puing-puingnya tuh banyak banget gitu loh. Jadi menarik banget ini. Kalau seandainya ini bisa dipugar semuanya, keren pastinya. Tapi pertanyaannya, duitnya sopo? Ingat, karena pembangunan satu candi kecil aja di Prambanan itu butuh miliaran, 2 miliar kalau nggak salah. Jadi kalau ini bisa dibangun banyak, ya itu budgetnya harus banyak juga. Tapi kita cukup menikmati aja ini relief-relief yang ada di Candi Pelausan ini untuk apa ya? Untuk menghargai dan membuat takjub. Ini bagaimana dulu dibuatnya. Oke, lihat ya ini. Dan ini dari atas sampai ke bawah itu semuanya berbentuk relief ya. Jadi tidak berupa polosan. Itu yang perlu digarisbawahi. Kita mungkin harus ke sana juga untuk mengetahui kondisi di candi yang satunya itu kayak apa. Oke. Nah, saya akan ambil foto dulu. Keren, keren, keren. Ini kelihatan masnya juga lagi buat video. Konten. Gimana? Oke, sekarang kita jalan ke satunya lagi ya. Oke, sekarang kita ada di candi yang satunya ya. Ini sebenarnya ada 2 kompleks ya. Ini candi kompleks yang di sini dan kompleks yang di sebelah sana. Yang di sebelah sana itu ukurannya kecil-kecil dan tidak sebanyak yang di sini. Jadi kurang menarik sih menurut saya. Tapi diperkirakan ini sudah satu paket ya, sudah satu kesatuan. Jadi keren nggak? Lihat ini, patungnya utuh. Patung tidak seperti yang di candi satunya yang pecah-pecah. Ini masih terpelihara dengan baik. Saya tidak tahu apakah karena ada pencurian atau gimana sehingga ini memang sih ini kepalanya utuh walaupun tangannya pecah. Ini juga tangannya hilang. Tetapi overall bentuknya penampilannya lebih keren dibandingkan yang di candi sebelumnya. Sekarang kita akan lihat di bilik satunya. Di bilik satunya juga masih utuh penampilannya, keren sekali, luar biasa. Wow, bagaimana ya orang-orang itu membangun? Ini juga ada relung-relungnya. Setiap ruangan selain ada patung, ada reliefnya, juga pasti ada relungnya, lubang-lubang seperti ini. Nah, mirip sekali. Yang di atas ini dikasih jala-jala mungkin untuk menghindari apa ya, kayak ada batu yang rontok atau bagaimana gitu mungkin ya. Tapi saya suka sih penampilannya, cantik banget. Itu di dalam juga ada reliefnya, kalian bisa lihat kan? Reliefnya kelihatan banget. Oke, sekarang kita akan keliling. Kalian bisa perhatikan ini ada reliefnya dengan penuh hiasan sama seperti tempat sebelumnya ya. Keren nggak? Harusnya keren dong. Tapi dengan saya keren mana? Shit. Tetap saya yang keren karena ya saya buat konten. Otomatis saya yang paling keren dong. Nah, ini lihat nih, seandainya saya ahli sejarah gitu, saya bisa menceritakan ini maksudnya apa ya? Maksudnya ini dewi apa gitu loh.
seandainya bisa. Cuma saya bukan ahli sejarah, jadi sedihnya di situ. Ini juga relief-reliefnya. Gimana reliefnya? Aduh, 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 aduh. Ini lihat nih, ini puing-puing candi perwaranya banyak kan? Banyak, Pak. Ada batu-batunya juga loh. Oke ya. Ini sudah ada yang hilang, rontok, tapi ya wajar lah. Saya takjub nih, karena saya sudah ke Candi Prambanan, jadi saya nggak mungkin ke Candi Prambanan lagi. Sudah berkali-kali saya jadi ke Prambanan. Kok yang Candi Pelawasan ini selalu hanya lewat, belum sempat untuk ke candinya, karena memang selalu pada saat datangnya tuh sore dan hujan, jadi nggak sempat. Mumpung sekarang sempat dan belum hujan, jadi ya saya harus keliling-keliling. Shit. Oke, saya rasa saya akhiri perjalanan saya dan waktunya saya untuk lanjut pulang ke Solo. See you. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Terima kasih.